Jangka waktu pendidikan calon imam di tiap-tiap seminari diatur oleh masing-masing pihak penyelenggara, yakni keuskupan-keuskupan untuk imam-imam diosesan dan biara-biara untuk imam-imam tarekat atau ordo religius. Berhubung saya adalah seorang calon imam diosesan, maka saya akan menyampaikan seputar pendidikan calon imam diosesan. Idealnya, seorang calon imam diosesan menempuh waktu pendidikan selama 7 tahun, terhitung mulai dari masa tahun rohani, di mana para seminaris menerima jubah pertamanya, hingga kelak menerima tahbisan diakonat. Masa tahun rohani dijalani selama kurang lebih 1 tahun, namun ada pula keuskupan-keuskupan tertentu yang memberikan masa pembinaan di tahun rohani selama 2 tahun. Setelah itu, masuk ke masa skolastikat di seminari tinggi selama 6 tahun, terbagi dalam 2 termin, yakni 4 tahun untuk studi filsafat dan 2 tahun untuk studi teologi. Di tengah-tengah antara masa studi filsafat dan studi teologi, ada yang namanya tahun orientasi pastoral atau TOP. Tahun orientasi pastoral ini berlangsung minimal 1 tahun, karena terkadang dapat dijumpai pula seorang frater pastoral menjalani masa top lebih dari 1 tahun. Masa top ini dilaksanakan di wilayah keuskupan dari calon imam yang bersangkutan, bisa di paroki, seminari, maupun karya-karya kategorial lainnya. Setelah menempuh masa studi teologi, baru kemudian seminaris yang bersangkutan dipersiapkan untuk menerima tahbisan diakonat. Mengapa proses studi yang begitu lama ini begitu penting, padahal kebutuhan umat terkait tenaga kaum tertahbis seperti pastor sangatlah mendesak? Tentu saja karena gereja mau memberikan calon-calon gembala yang terbaik bagi umat beriman. Jadi pendidikan calon imam yang begitu lama ini bukanlah untuk mencetak pastor-pastor yang pintar, tetapi pastor-pastor yang mampu menggembalakan umat secara baik untuk tetap berada dalam iman kepada Yesus Kristus. Menurut seorang kudus bernama Santo Thomas Aquinas dalam spiritualitas studi yang pertama-tama ia bagikan bagi ordonya, yakni Ordo Dominikan atau OP, ia menekankan 3 hal. Tujuan studi yang pertama adalah instructing the ignorant, mengajar mereka yang tidak tahu. Kedua adalah counseling the doubtful, menasehati mereka yang bimbang. Dan ketiga adalah admonishing sinners, mengoreksi atau menegur orang yang berdosa. Selain 3 hal yang ditekankan oleh Santo Thomas Aquinas, secara pribadi saya merasa bahwa pendidikan calon imam yang begitu lama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan evangelisasi baru. Bagaimana seorang pastor di tengah arus modernitas tetap mampu untuk mewartakan kebenaran Injil Kristus dan menjadikan Injil Kristus tersebut kredibel bagi manusia rasional zaman ini. Meskipun kegiatan studi mengambil porsi waktu yang cukup banyak dalam pembinaan calon imam, tetapi studi bukanlah satu-satunya syarat bagi setiap calon imam. Masih ada aspek-aspek lain yang juga harus dibina, seperti kehidupan rohani, kepribadian, kehidupan berkomunitas, dan semangat berpastoral. Saya menemukan setidaknya 2 teks kitab suci yang bisa menjadi pendasaran biblis terkait pendidikan calon imam. Teks yang pertama berasal dari Injil Lukas bab 2 ayat 46-47 mengenai Yesus ketika berumur 12 tahun berada di dalam bait Allah dan ia duduk di tengah-tengah alim ulama untuk berdiskusi, tentunya mengenai kitab suci dan ajaran Yahudi. Teks yang kedua adalah Yohanes bab 3 ayat 1-21 mengenai percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Diskusi antara Yesus dan Nikodemus cukup menarik karena tersirat suatu praktek apologetika dalam tindakan Yesus. Apologetika adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas iman atau pembelaan iman.
Sebenarnya, pembinaan intelektual bukanlah suatu kekhususan atau ciri khas dari para calon imam, tetapi hakikat dari manusia karena memiliki akal budi. Jadi, belajar adalah bentuk pertanggungjawaban atas anugerah Allah bagi manusia berupa akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas.